Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial install native GMS di Huawei P40 Pro. Di hadapan saya sudah ada HP-nya. Sebelum kita mulai install GMS di Huawei P40 Pro, ada baiknya Omku tonton dulu syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk install native GMS di handphone Huawei. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, gak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas. Oke, yang pertama kita harus cek dulu. Ini di pengaturan tentang ponsel, kita harus cek dulu ini region mana atau pakai MUI berapa. Dan ini adalah region Indonesia dengan kode C301 memakai MUI 12. Itu artinya kita harus rebrand dahulu handphonenya sebelum kita mulai install native GMS. Kenapa harus di rebrand? Karena MUI 11 dan MUI 12 ROM global tidak support atau tidak mendukung untuk dilakukan install GMS, install native GMS, karena install native GMS di ROM global hanya bisa dilakukan di MUI 10. Itu pun di versi yang awal-awal ya, yang security patch-nya itu sebelum April, kalau nggak salah April 2020. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Ini akan saya rebrand dahulu ke Harmony OS. Hasilnya akan seperti apa? Terus pantengin video ini sampai selesai. Oke, ini sudah selesai di rebrand. Sekarang tampilannya sudah seperti ini. Kurang lebih sama seperti MUI 12. Ada beberapa perubahan. Sudah di rebrand menjadi ELS AN00 dengan versi Harmony OS 4.2. Selanjutnya kita akan langsung eksekusi install GMS di Huawei P40 Pro. Yang pertama perlu dilakukan adalah harus login Huawei ID. Kemudian buat kata sandi layar kunci. Buatnya yang mudah saja. Misal 333. Sidik jari boleh dilakukan, didaftarkan sekarang atau nanti. Pengenalan wajah juga boleh didaftarkan sekarang atau nanti. Kemudian harus memiliki file GMS. Untuk file GMS-nya bisa kontak saya via WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Ini file GMS-nya 3 ini ya. 3 ini Google, Huawei, dan Service Core. Yang pertama dilakukan adalah install Service Core. Lihat risiko, checklist, tetap pasang. Ini password layar kunci. Ini buka, kita login akun Google-nya. Kalau muncul seperti ini,
checklist jangan diingatkan lagi, abaikan. Sign in, ulangi lagi account dan sign in, kemudian login akun Google-nya. Ini batal, pilih yang ini saja, kemudian yang ini. Sekarang kita tambahkan akun Google-nya. Ini mungkin agak lama karena memang bawaan dari aplikasinya, jadi ditunggu saja sampai dia selesai. Masukkan passwordnya. Ini memang lama ya, loadingnya, prosesnya memang lama, jadi ditunggu saja. Pilih saya setuju. Jika tampilannya sudah kembali lagi seperti ini, berarti akun Google-nya sudah berhasil masuk. Kita akan cek di pengaturan pengguna dan akun, ya ini Google-nya sudah masuk. Selanjutnya kembali lagi ke file manager, folder Huawei ini disalin ke penyimpanan internal dan tempel di sini. Muncul seperti ini, checklist terapkan untuk semua, gabungkan, diterapkan untuk semua, ganti. Kemudian ke pengaturan, sistem dan pembaruan, tanggal dan waktu, atur secara otomatis, dimatikan. Untuk tanggalnya diubah tahunnya menjadi di bawah 2019, ini kita buat tahunnya menjadi 2015. Oke, kembali, cadangkan dan pulihkan, setuju, klik di penyimpanan eksternal, ini diizinkan semua, kembali 2 kali, masuk lagi ke cadangkan dan pulihkan, titik 4 kanan atas, pulihkan dari penyimpanan internal, pilih yang tanggal 24 Juli 2025. Checklist, pilihkan semua, pilih semua dan pulihkan.
Untuk kata sandinya, ikuti sesuai tips sandi. Oke, selesai. Kembali tanggal dan waktu kita atur secara otomatis lagi, diaktifkan. Kemudian buka aplikasi G ini atau LZ Play. Ini diaktifkan checklist. Tetap aktifkan, izinkan. Pilih klik tombol yang biru ini. Nanti akan mutar seperti ini ya. Kemudian kembali ke file manager, ke folder Google. Ini semua diinstal. Checklist pasang, masukkan pin layar kunci. Seterusnya sampai semuanya berhasil diinstal. Ini nanti kalau mau tambah akun bisa langsung lewat HP tanpa butuh laptop ya. Sudah semuanya diinstal, ini akan muncul notifikasi seperti ini. Perangkat ini tidak tersertifikasi Google. Ini di silent saja, boleh. Ini sudah semuanya diinstal. Kemudian kita buka Play Store, ini diizinkan. Kemudian kita update dahulu versi Play Store-nya. Kalau bisa pakai internet yang lumayan cepat ya. Kemudian kita update lagi sampai ke versi yang terbaru.
biasanya butuh 2 kali update. Ini biasanya sudah yang terbaru. Yang terbaru ini saat ini di versi ini. Kita buka lagi Playstore-nya, cek. Ini lain kali saja. Lain kali sudah tampilannya sudah seperti ini untuk Playstore. Kemudian kita ke pengaturan aplikasi dan layanan. Aplikasi, ketik Google atau GOO saja. Titik 4 kanan atas, tampilkan proses sistem. Pilih layanan Google Play. Untuk izin, ini diizinkan semua. Lokasi harus selalu. Ini semuanya diizinkan. Dan izin lainnya juga. Untuk izin lainnya ini hanya 2 ini aja ya. Dan biasanya bisa nambah juga nanti. Kalau ada lebih dari pilihan ini, opsi ini, untuk drop zone dan buat pintasan layar beranda tidak perlu diizinkan. Kemudian kembali, buka sinkronasi Google Kontak, izinnya diaktifkan. Kembali ke pengelola peluncuran, cari Google atau GOO saja. Untuk Google Play Store ini dimatikan. Kalau secara manual 3 opsi ini diaktifkan. Oke. Kemudian kembali ke pengaturan baterai. Kemudian pilih pengaturan baterai lainnya. Ini diaktifkan, tetap terhubung ketika perangkat tidur. Kemudian buka Playstore lagi. Buang dari recent app. Buka lagi. Ini lewati saja. Buang. Buka. Buang. Buka. Lakukan sebanyak kurang lebih 10-15 kali. Buang, buka, ulangi sampai 10-15 kali. Minimal kalau bisa 10 kali ya. Tidak ada maksimalnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kurang lebih sudah lebih dari 10 kali, buka pengaturan, ke tentang ponsel, klik 7 kali di versi Harmony OS, masukkan PIN layar kunci, kemudian back, pilih sistem dan pembaruan, opsi pengembang, aktifkan debugging USB. Oke, sampai di sini prosesnya tinggal sedikit lagi, yaitu finishing untuk menghilangkan notifikasi Play Protect. Di sini menggunakan laptop atau PC. Direkomendasikan menggunakan Windows 10 atau 11. Jadi siapkan laptop atau PC Windows 10 dan atau Windows 11, dan
kabel data untuk menghubungkan antara HP dan laptop. Oke, sekarang sudah ada laptop dan kabel data. Kita butuh install aplikasi yang namanya Multitool for Huawei Enhancer di laptop. Untuk aplikasinya juga saya sediakan nanti. Oke, kita hubungkan HP dan laptop menggunakan kabel data. Ini pilih transfer file. Muncul pop-up seperti ini. Checklist selalu izinkan dari komputer ini. Pilih OK. Di laptop ini pilih OK. Kemudian kita refresh. Tampilannya harus seperti ini ya. Harus muncul ini. HP-nya apa, modelnya. Kemudian klik fill. Dan ini font infonya. Dia base-nya adalah Android 12 untuk Harmony OS 3 dan 4. Dia menggunakan base-nya Android 12. Sedangkan di MWI, walaupun MWI 12, dia masih menggunakan Android 10. Kemudian pilih modification. Checklist di show system yang ini. Show system, checklist. Pilih show. Kemudian cari yang namanya com.google.android.gsf. Ini harus com.google.android.gsf. Kemudian pilih disable. Klik disable. Muncul pop-up seperti ini, pilih OK. Kemudian restart atau mulai ulang handphone. Saat proses restart ini, HP boleh dicabut atau boleh tetap terhubung dengan laptop. Ini nggak ada suaranya ya, karena HP-nya di silent. Kemudian kita cek Playstore-nya. Kalau muncul seperti ini, pilih lanjut. Biasanya 3 kali dia lanjut. Ini sepertinya sudah normal. Untuk make sure kita buang dulu dari recent app. Buka lagi Playstore-nya. Boleh diulangi beberapa kali, 2 atau 3 kali untuk make sure. Kalau dia tampilannya error, berarti harus diulang kembali proses disable-nya menggunakan laptop. Tapi biasanya kalau sudah seperti ini, dia akan normal, sudah tidak ada error lagi. Kita cek untuk ini sudah boleh dicabut ya. Kita cek untuk install aplikasi Maps, Google Maps.
Kemudian kita coba aplikasi lain seperti YouTube. Aplikasi-aplikasi Google sudah berjalan normal. Seperti bukan YouTube, ini YouTube. Ini hapus saja, uninstall. Kemudian Gmail. Notifikasi boleh diizinkan, boleh tidak, sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Ya, ini sudah normal, GPS sudah normal, Maps aman, YouTube. YouTube normal, ini untuk Gmail. Gmail juga sudah normal. Aplikasi ini, dua ini, Service Core dan LZ Play, ini disebutnya LZ Play. Ini boleh di uninstall setelah proses fix notifikasi telah selesai. Boleh dihapus. Dipertahankan pun tidak apa-apa. Tapi untuk Service Core ini dia dibacanya malware, tapi sejauh ini aman. Lebih baik dihapus saja. Dia juga sudah tidak ada fungsinya lagi untuk saat ini. Kemudian boleh juga matikan opsi pengembang, karena beberapa bank, aplikasi perbankan, dia harus mematikan opsi pengembang. Ya, sampai sini sudah selesai. Sedikit tambahan, Native GMS memiliki ciri-ciri yang jelas ya. Ada ciri-cirinya, yaitu di pengaturan ini ada Google, ada opsi Google. Selain Native GMS, dia tidak ada opsi Google. Selain GMS itu maksudnya seperti Gbox, Gspace atau MicroG, dia tidak ada opsi Google di sini. Jadi hanya Native GMS saja yang ada Google-nya di bagian sini, bagian pengaturan di bagian bawah. Jadi selayaknya Android pada umumnya ada Google di pengaturan. Oke, sampai sini tutorial install GMS, install Native GMS di Huawei P40 Pro sudah selesai. Jika Om berminat untuk menggunakan jasa rebrand atau GMS atau butuh filenya, bisa menghubungi saya via WhatsApp, nomornya ada di deskripsi. Untuk wilayah Jabodetabek bisa datang ke tempat saya atau bisa COD atau bisa kirim unit juga. Dari luar kota, luar Jabodetabek pun juga bisa kirim unit, atau via remote juga bisa, tapi syaratnya harus mengerti test point dan sediakan alat-alatnya. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.